Selamat siang para siswa kelas 12. Materi seni rupa hari ini yaitu tentang pameran karya seni rupa. Jadi yang kami sampaikan ini adalah ringkasan, karena untuk materi pameran yaitu cukup panjang sekali. Nah, mari kita ikuti uraian materi berikut ini. Nah, para siswa, mungkin para siswa pernah mengunjungi pameran karya seni rupa, dan para siswa dibuat kagum oleh karya-karya seorang seniman atau beberapa seniman yang dipajang di dalam tempat pameran. Pengertian pameran adalah suatu kegiatan menyajikan karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas atau apresiator. Jadi saat melihat pameran, orang atau masyarakat itu akan menilai karyanya bagus, karyanya luar biasa. Ini adalah pengertian pameran. Nah, apa tujuan pameran? Tujuan pameran bagi siswa adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan apresiasi siswa untuk berkarya seni. Kemudian yang kedua, membangkitkan semangat bagi siswa untuk berkarya seni. Semangatnya luar biasa, semangatnya semakin tambah karena karya-karya dilihat oleh banyak orang. Yang ketiga adalah melatih siswa untuk memberikan evaluasi pada karya seni. Jadi kalau kalian melihat sebuah karya seni, saling mengevaluasi. Oh, ini karya si A bagus, karya si B luar biasa, karya si C hebat, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut, melatih kerja kelompok dan berorganisasi. Jadi kalau siswa menyelenggarakan sebuah pameran karya seni rupa, itu diselenggarakan secara kelompok. Jadi siswa bisa terlatih dalam kerja kelompok dan berorganisasi. Besok setelah kamu lulus, kamu bisa menyelenggarakan pameran karya seni rupa, entah di mana tempatnya, dan itu merupakan hal yang sangat bagus dan sangat positif. Nah, para siswa, mari kita lihat bentuk pameran. Bentuk pameran berdasarkan jumlah peserta ada 2. 1. Pameran tunggal. 2. Pameran kelompok. Pameran tunggal adalah pelaksanaan pameran yang menampilkan beberapa karya seni rupa dari seorang seniman. Jadi karena seniman tadi sudah memiliki karya yang cukup luar biasa, maka mengadakan pameran itu adalah hal yang sangat luar biasa, karena karya-karya yang sudah dibuat bisa dilihat oleh masyarakat luas. Kemudian yang kedua adalah pameran kelompok, adalah pelaksanaan pameran dengan menampilkan karya seni rupa dari beberapa orang dalam satu tempat. Nah, misalnya si A punya karya, kemudian si B punya karya, si C punya karya, dan lain sebagainya. Mereka secara kelompok menyelenggarakan pameran yang berada di tempat yang sudah disepakati, agar karya-karya yang mereka buat bisa dilihat oleh banyak orang. Siswa, mari kita lihat macam-macam pameran. Macam-macam pameran itu ada beberapa. Nomor 1 adalah pameran tetap atau permanen.
Pameran tetap atau permanen ini adalah pameran yang tidak terikat oleh lamanya waktu. Contohnya pameran yang berada di museum, pameran yang berada di Galeri Nasional Indonesia. Kalau Magelang ya pameran di UHD dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah pameran rutin. Adalah pameran yang selalu diadakan dalam waktu-waktu tertentu. Misalnya pameran yang dilakukan tiap tahun sekali. Yang berikut adalah pameran insidental, adalah pameran yang dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu yang tidak terikat oleh rutinitas dalam pelaksanaan pameran tersebut. Contohnya pameran akhir studi, kemudian pameran dalam seminar, dan pameran dalam menyambut tamu. Ini adalah pameran insidental. Yang nomor 4 adalah pameran temporer, adalah pameran tunggal atau bersama yang menyajikan karya-karya seni rupa dalam jangka waktu tertentu yang diselenggarakan oleh Galeri Nasional Indonesia atau bekerja sama dengan pihak lain. Waktu penyelenggaraan minimal 10 hari dan maksimal 30 hari. Berikut adalah pameran khusus, yaitu pameran yang biaya penyelenggaraan sepenuhnya ditanggung oleh Galeri Nasional Indonesia. Materi yang disampaikan adalah dari koleksi Galeri Nasional itu sendiri atau milik seniman yang lain atau milik dari kolektor-kolektor seni yang lain. Waktu penyelenggaraannya khusus dilaksanakan sekali dalam setahun. Ini adalah bagian dari macam-macam pameran. Jenis pameran itu apa saja? Nah, para siswa, jenis pameran itu ada 2, yaitu pameran homogen adalah kegiatan pameran dengan menampilkan karya seni rupa dari salah satu cabang, yaitu cabang seni rupa itu sendiri atau satu jenis karya. Contohnya adalah seni lukis atau fotografi dan lain sebagainya. Di gambar sebelah ini adalah ada pameran homogen. Di sini hanya pameran-pameran seni lukis saja. Lalu yang kedua adalah pameran heterogen. Jadi pameran heterogen ini adalah penyelenggaraan pameran yang menampilkan beberapa cabang seni rupa. Contohnya pameran seni rupa seni kriya, kemudian pameran seni rupa patung, kemudian pameran seni rupa desain, atau seni rupa batik dan lain sebagainya. Jadi campur-campur jadi satu. Lukisan juga ada di situ. Kalau kita lihat di bawah ini adalah ada patung-patung kepala, kemudian ada lukisan-lukisan, dan bisa juga dimasukkan dengan karya seni rupa yang lain. Mari kita lihat fungsi pameran. Para siswa, fungsi pameran itu adalah sebagai berikut. 1. Sarana peningkatan daya ekspresi seniman. Nah, kalau karyanya dipamerkan itu akan meningkat semangatnya atau daya ekspresi para seniman. Apalagi seninya laku, dibeli oleh orang, oleh masyarakat yang melihat. Lalu yang kedua, pemicu kreativitas seniman. Nah, orang banyak melihat karya-karya dari beberapa seniman dan mereka kagum, itu akan semakin memicu kreativitas seniman. Lalu yang ketiga, media penampilan jati diri seniman. Seseorang atau para seniman itu mempunyai jati diri di dalam berkarya seni rupa. Oh, ini senengannya aliran ekspresi, ini senengnya aliran abstrak,
ini naturalisme dan lain sebagainya. Jati diri dari para seniman. Yang keempat adalah media memperluas cakrawala atau wawasan pengetahuan seni. Nah, kalau anak-anak itu saya suruh melihat karya seni, ini minimal bisa melihat karya-karya seni yang luar biasa. Oh, besok saya pengen buat seperti itu. Oh, besok saya ingin membuat karya-karya yang sudah dipamerkan. Saya ingin mencoba membuat karya yang bagus seperti yang dipamerkan dan lain sebagainya. Yang kelima adalah media komunikasi seniman dengan apresiator. Nah, kalau karya seninya bisa dilihat oleh banyak orang, lalu orang itu memberi komentar, itu adalah semacam komunikasi yang diberikan oleh seniman kepada masyarakat. Yang keenam adalah wahana pemunculan ide, aliran dan jenis rupa yang lebih baru atau kontemporer. Saat melihat pameran lalu, waduh ini kok bagus sekali, ini kok luar biasa. Lalu timbul ide-ide baru atau timbul semangat baru sehingga ingin mencoba aliran lukisan yang baru. Ini adalah fungsi pameran. Lalu apa saja persiapan ruangan pameran? Nah, jika anak-anak atau para siswa ingin menyelenggarakan sebuah pameran, yang harus disiapkan adalah sebagai berikut. Satu adalah memilih karya yang siap untuk dipamerkan. Jadi seluruh karya dipilih mana yang bagus, mana yang layak, mana yang pas untuk dipamerkan. Lalu yang kedua, menyiapkan perlengkapan pameran. Antara lain ruang pameran, kemudian meja, buku tamu, kemudian administrasi, poster, kemudian dekorasi, lalu panel atau sketsel, tempat untuk pajang karya, kemudian rambu-rambu, nanti arahnya ke sana, keluarnya ke sana dan lain sebagainya, sound system, standar display, katalog dan spanduk. Ini adalah persiapan dalam ruang pameran. Saat kamu ingin mengadakan sebuah pameran, itu ada syaratnya. Tempat itu adalah merupakan komponen yang sangat penting dalam pameran. Oleh sebab itu, syarat ruang pameran harus satu, asri dan nyaman, indah untuk dilihat dan nyaman. Wah, tempatnya enak, tempatnya nyaman, indah dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, aman dan tenang. Memang kalau melihat pameran kemudian suara hiruk-pikuk ada, suara mobil dan lain sebagainya, kadang kurang membantu dalam menikmati sebuah karya seni. Maka dibutuhkan tempat yang aman dan tenang. Dan yang ketiga, bersih dan indah. Jadi ruangan itu kalau bersih, harum, pengunjung merasa senang, pengunjung merasa puas. Lalu di situ ada musik instrumen yang diperdengarkan kepada orang yang melihat karya seni. Wah, rasanya luar biasa. Ini adalah syarat ruang pameran. Nah, saat menyelenggarakan pameran itu ada panitianya. Apa saja panitianya? Nomor satu adalah ketua, yang kedua sekretaris, ketiga bendahara, keempat seksi usaha dana, kemudian kelima seksi publikasi, yang keenam seksi display, yang berikut adalah seksi dokumentasi, kemudian seksi dekorasi, lalu ada seksi konsumsi yang ngopeni para panitia untuk makan, kemudian yang berikut seksi akomodasi yang menyiapkan alat-alat, kemudian mempersiapkan hal-hal yang penting dalam pameran. Kemudian yang ke-12 adalah seksi humas. Jadi semua panitia ini adalah penting, dan panitia pameran ini yang dikerjakan secara kelompok ini adalah panitia yang dibutuhkan. Jadi anak-anak kalau ingin menyelenggarakan suatu pameran, panitianya adalah seperti ini. Mungkin masih banyak panitia yang lain, dan di sini kami tidak menulis tugas-tugasnya.
anak SMA mungkin sudah tahu, oh tugas ketua ini, tugas sekretaris ini, tugas bendara ini, dan lain sebagainya. Nah, demikian para siswa materi pameran hari ini. Semoga semakin memperluas wawasan, memperluas cakrawala, sehingga suatu saat pengen menyelenggarakan pameran karya seni rupa. Anak-anak, tekunlah dalam berkarya dan saya yakin pasti bisa. Karena menurut saya dan menurut banyak orang, seni itu adalah indah. Kalau Anda bisa, kenapa tidak melakukan? Lebih baik melakukan daripada hanya penikmat seni saja. Dan saya yakin anak-anak pasti bisa. Oke, sampai sini materi tentang pameran. Kita ketemu lagi pada materi berikutnya. Jangan lupa ya anak-anak untuk tekan subscribe. Terima kasih dan kita bertemu pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Dadah.